Siapa yang menerima suap bom? Yudas. Apa hukumannya? Pemakan suap terkutuk. Siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Yudas. Siapa yang kesembah selama ini? Orang yang terkutuk di atas tiang salib. Belum paham juga? Mana dalilnya Nabi Muhammad SAW terkutuk? Mana? Kamu kemana-mana, kesana kemari. Kamu tantang saya bahas tentang terkutuk. Nih Tuhanmu ini, nih Yudas makan uang suap. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib tuh. Terkutuklah orang yang makan suap. Mana dalilnya Nabi Muhammad terkutuk? Kemana-mana kalian pergi. Sadarilah itu. Kalian itu penyembah orang terkutuk. Sadar. Istighfar pula. Ya udahlah, sadarilah kalian. Kalian itu menyembah Yudas selama 2000 tahun, diajarin dari Roma. Haleluya, salam kemenangan iman. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik, saudara. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, baru saja kita mendengarkan sebuah rekaman video bagaimana orang-orang di luar Kristen yang menuduh bahwa orang-orang Kristen itu menyembah Yudas yang terkutuk. Tentu saja ini semua sebuah pemahaman yang menyesatkan banyak orang, karena pemahaman ini tidak berdasarkan Alkitab atau apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, Yudas itu mati dengan cara bunuh diri, bukan dengan cara disalibkan. Dia mati dengan cara bunuh diri, jatuh dan isi perutnya lari keluar, karena memang itu upah yang dia harus terima sesuai dengan kejahatannya. Namun orang-orang Kristen menyembah dia bernama Yesus Kristus, yang disalibkan di atas bukit Golgota. Dia bernama Yesus Kristus. Alkitab berkata dia adalah Tuhan, dan Alkitab berkata dia kudus dan benar. Dia tidak ada dosa dalam dirinya, makanya darahnya itu layak untuk menjadi penebusan bagi banyak orang. Memang dia datang ke dalam dunia untuk menyerahkan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Sebab itu sekali lagi pemahaman yang tadi oleh orang-orang yang bukan Kristen, tentunya pemahaman ini pemahaman yang menyesatkan banyak orang, pemahaman yang penuh dengan tipu daya, karena tidak tertulis di dalam Alkitab orang-orang Kristen menyembah Yudas. Namun orang-orang Kristen menyembah dia bernama Yesus, yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah itu dia naik ke surga, menyiapkan tempat di surga bagi orang-orang yang sungguh percaya kepadanya. Jadi tidak ada satu ayat Alkitab pun yang berkata Yudas mati di atas kayu salib. Namun yang mati di atas kayu salib dia bernama Yesus Kristus. Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus Kristus menanggung kutuk manusia, karena memang dia layak menanggung kutukan itu, karena memang dia datang untuk menanggung itu semua, agar manusia bisa menerima anugerah keselamatan. Berbahagialah mereka yang percaya kepada dia bernama Yesus Kristus. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, dan sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi kita bersyukur lewat kematian Kristus di atas kayu salib, maka kita yang percaya kepadanya boleh menerima roh Allah atau Roh Kudus yang menyertai setiap perjalanan hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi sekali lagi sobat-sobat yang dikasihi,
Pemahaman tadi yang berkata orang Kristen menyembah Yudas yang terkutuk adalah pemahaman yang menyesatkan banyak orang. Pemahaman yang sama sekali tidak sesuai dengan firman Allah. Ini adalah pemahaman kebohongan yang untuk membohongi dunia. Namun firman Allah tetap ya dan amin. Berbahagialah orang yang percaya kepada Dia bernama Yesus Kristus, karena yang punya sorga Dia bernama Yesus. Sebab itu tetap setialah kepada Dia. Walaupun ada banyak orang yang meninggalkan Yesus, namun Alkitab berkata berbahagialah mereka yang bertahan sampai kesudahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.